Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nurasna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembulatan angka. Saya Zara Fatma Ramadhani dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai komputasi. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafruddin Najmi. Hai, perkenalkan nama aku Afifia Niftasya dari kelompok 10 Statistika. Perkenalkan, nama saya Doni Damara dari kelas Peternakan B. Halo semua, aku Hanifah Al-Rahma, aku mau jelasin tentang angka bermakna. Yuk! Angka bermakna adalah angka dari pengukuran yang akan dihitung berapa banyak digitnya. Penggunaan angka penting dalam pengukuran berkaitan dengan ketelitian alat ukur. Intinya, angka bermakna adalah angka yang menyatakan suatu bilangan mulai dari angka pertama di kiri tanda koma desimal yang bukan 0 sampai dengan angka terakhir di kanan desimal yang bukan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan contoh berikut. Angka penting memiliki beberapa aturan. Yang pertama yaitu angka 0 di depan bilangan bukan merupakan angka penting. Contoh, 0,0365 memiliki 3 angka penting yaitu 3, 6, dan 5. Dan yang kedua, angka 0 di antara bilangan dianggap angka penting. Seperti contoh, 203,7 memiliki 4 angka penting yaitu 2, 0, 3, dan 7. Angka 0 di tengah ini dianggap karena dihimpit oleh dua bilangan asli di depan dan di belakangnya. Dan yang ketiga, angka 0 di belakang bilangan merupakan angka penting jika dituliskan di belakang desimal dan didahului oleh angka bukan 0. Contoh, 14,10 memiliki 4 angka penting. Dan yang keempat, bilangan tanpa tanda koma, angka 0 di belakang bilangan dapat merupakan angka bukan penting atau bukan merupakan angka penting sebab angka 0 itu bisa merupakan tebakan atau bisa merupakan angka yang dibaca pada alat. Pembulatan angka adalah membulatkan angka tertentu ke suatu digit signifikan yang sudah ditentukan sehingga dapat menghasilkan angka yang lebih sederhana. Dalam perhitungan sering kita jumpai angka-angka yang berbentuk desimal panjang, sehingga kita perlu pembulatan untuk menuliskannya lebih sederhana lagi. Jadi, komputasi adalah sebuah cara memahami dan menyelesaikan masalah kompleks dengan teknik dan konsep ilmu komputer. Contohnya seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemampuan tersebut dipandang oleh banyak ahli dapat menopang pendidikan pada abad ke-21. Pada era modern, penggunaan komputasi sangat berguna dalam mempermudah pengolahan dan penghitungan database. Komputasi dapat dipelajari dengan cara membuat hubungan pada suatu mata pelajaran atau dengan memberikan contoh penyelesaian persoalan sederhana yang terdapat pada kegiatan sehari-hari. Mari lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan yang berkaitan dengan pembulatan angka bermakna. Yaitu soalnya seperti ini. Nah, di sini terdapat angka 301,83 dan kita diharuskan membulatkan ke kesatuan terdekat. Nah, karena kita disuruhnya kesatuan terdekat, maka kita akan membulatkan angka asli di sini. Dan caranya itu dilihat angka setelah koma. Karena angka setelah koma ini lebih dari 5, yaitu 8, maka akan dibulatkan ke atas menjadi 302. Namun apabila angka di setelah koma itu kurang dari 5, maka angka ini sendirilah yang menjadi pembulatan angka tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh kedua dari soal pembulatan angka. Soalnya adalah 6,274, keperatusan terdekatnya adalah kita lihat angka kedua setelah komanya 7 sebagai patokan. Lalu angka ketiga setelah koma kan 4 kan. 4 ini kurang dari 5. Berarti kalau 4 kurang dari 5, angka yang
angka kedua setelah koma itu tetap atau tidak bertambah. Jadi keperatusan terdekatnya adalah 6,27. Berikut adalah contoh soal dari angka bermakna. Nomor 1, 71,4 memiliki berapa angka bermakna? Semua angka yang bukan 0 adalah angka bermakna, sehingga 71,4 memiliki 3 angka bermakna. Soal nomor 2, 0,026 memiliki berapa angka bermakna? Angka 0 di depan angka bukan 0 bukan angka bermakna, sehingga 0,026 hanya memiliki 2 angka bermakna. Soal nomor 3, 8,003 memiliki berapa angka bermakna? Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka bermakna, sehingga 8,003 memiliki 4 angka bermakna. Oke, kita mulai soal komputasi yang pertama. Di sini ada 3,58 kali 6,4678 sama dengan berapa gitu kan? Sama dengan berapa? Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu angka bermaknanya. Yang 3,58 ya angka bermaknanya ada 3, 2K gitu kan. Yang 6,4678 angka bermaknanya ada 2K, 4, ada 5. Nah, dari sini kita langsung cari tahu hasilnya dulu. Hasilnya yaitu 23,154 724. Nah, ini kan banyak banget ya desimal gitu kan. Nah, oleh karena itu kita bisa diiniin kayak penyederhanaan gitu. Ini karena di aturannya itu mengambil digit yang paling kecil ya. Jadi yang di sini kan yang paling kecil kan 3. Ini 5, yang paling kecil 3. Jadi kita ambil saja 3 angka depan. Nah, itu nanti penyederhanaannya begitu. Jadi hasilnya cuma 23,1. Bentar, saya tulis lagi. Hasilnya 23,1 gitu. Tuh. Oke. Lanjut ke soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal komputasi yang kedua. Oke, di sini ada 5,4213 tambah 7,2 tambah 0,7776. Nah, ini kita dulu ya. Hasilnya dulu ya, kita cari hasilnya dulu. Nah, dari penjumlahan tersebut didapatkan hasil 13,4773. Nah, ini kan desimal ya, berarti kita cari angka bermaknanya dari setiap angka ini ya. Nah, 5,4213 ini angka bermaknanya ada 5. Terus 7,2 ada 2. 0,776 ada 3. Nah, kenapa kok 3? Yang 0 ini nggak kepakai gitu. Karena di aturannya 0 di depan koma itu nggak ada angkanya depannya 0 ini, misalnya nggak ada angka gini, nah itu nggak kepakai gitu. Jadi yang kepakai cuma yang belakang ini 77,6. Nah, dihitungnya cuma 3 angka bermakna gitu. Nah, seperti yang tadi contoh soal komputasi yang pertama, kita ambil yang paling kecil ya dari angka bermaknanya, yaitu 2 di sini. Jadi otomatis kita di sini
yang hasilnya ini cuma 2 angka dari depan. Dan hasilnya adalah cuma 13. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada soal 3,46 dikalikan 0,6453 dikali 125 dibagi 15. Nah, dalam operasi bilangan di atas itu terdapat dua angka eksak yaitu 125 dan 15. 125 angka bermaknanya 3 dan 15 angka bermaknanya 2. Karena hal tersebut, maka hasil operasi bilangannya tidak boleh berdikit 2 atau 3. Maka dari itu, kita mencari yang memiliki angka bermaknanya paling banyak yaitu 0,6453 dengan angka bermaknanya 4. Lalu kita cari dulu hasil dari operasi bilangan di atas. Hasilnya itu 18,60615. Nah, kita ambil hanya 4 digit angka karena angka bermakna paling tinggi adalah 4. Jadi hasilnya adalah 18,60. Jadi kesimpulan dari kita mempelajari materi mengenai pembulatan angka bermakna dan komputasi yaitu kita dapat memudahkan dalam perhitungan dan pengolahan sebuah data dan dapat memperkirakan hasil suatu pengukuran yang tidak pasti dengan baik. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di materi berikutnya.